Part selanjutnya, kini panel berpindah di tengah Kim Seon-ah menuju ke gedung milik Guilyolo, di mana ia mendapatkan perintah oleh Han Mi-ho untuk segera memindahkan batu permata ke Gulkenus secepatnya. Kendati demikian, ketika ia baru saja tiba, ia pun dikejutkan melihat penjaga gudang terkapar tak berdaya di dekatnya. Ia pun bergegas mendatangi penjaga tersebut. Namun, mengamati pintu gudangnya kini hancur lebur. Kim Seon-ah pun sangat kesal. Dilihat dari pengamatannya, saat ini seseorang telah mencoba mencuri di gudang Guilya. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun mengaktifkan skill radarnya di saat itu juga. Melihat hanya satu pencuri yang berani memasuki gudang itu, ia pun berlari bergegas memasuki gudang tersebut. Namun tanpa disadari, Kim Seon-ah tak dapat bergerak. Ia berkata di dalam hatinya, dirinya yakin setelah mengaktifkan skill radarnya hanya ada satu orang saja yang terdeteksi. Kau siapa? Tanya Kim Seon-ah. Namun bukannya mendapatkan jawaban, Kim Seon-ah pun menerima pukulan tepat di lehernya sehingga membuatnya kini pingsan. Kau kira aku akan menjawab saat kami harus bersembunyi seperti ini? Maaf, tapi kami sangat membutuhkan permata-permata ini. Dan akhirnya kita bisa mengetahui sosok pria yang memukuli Kim Seon-ah itu tidak lain wakil ketua Guild Silver Moon bernama Cheon Seon. Dan setelah mengatasi Kim Seon-ah, Cheon Seon pun lekas bertanya kepada rekannya, apa kalian sudah mendapatkan semuanya? Dan rekannya pun membenarkannya. Setelah membawa seluruh batu permata itu untuk menghilangkan jejak mereka, ia pun memutuskan untuk membakar semua bukti ini. Dan untuk sekarang, soal permata sudah beres. Dan selanjutnya, mari kita cari tahu siapa yang berani mencuri batu permata kita, sambil memandangi gudang yang terbakar tersebut. Setelah kejadian itu, kita berpindah di lokasi Iceland. Saat ini, Sangwoo pun telah tiba di lokasi tempat penghubung portal menuju ke Menara Odin bernama Portal Valhalla. Di tengah Sangwoo berjalan menuju portalnya, dua penjaga telah menunggunya sedari tadi. Mereka berucap, jika para wontek kini sedang menunggu Anda di pintu masuk portal, Anda bisa masuk ke dalam. Segera saja, Sangwoo pun lekas menuju ke sana. Dilihat dari portalnya, energi yang sangat kuat telah dipancarkan oleh portal tersebut. Namun, ketika Sangwoo akan memasukinya, ia nampak begitu sangat terkejut menatap tebing tak berdasar dan ruang dalam di sisi lainnya. Menurutnya, ya, sama sekali tidak terlihat seperti menara. Ditambah udara yang sangat dingin ini, ia pun memutuskan untuk lekas memasukinya. Dan di sisi yang lain, tepatnya di basecamp Gulkenus, Kang Jumo pun nampak terkejut mengetahui informasi jika gudang Guilyolo kini telah kosong. Dan menurutnya, sepertinya pencuri itu telah direncanakan. Itu karena permata yang mereka kumpulkan pun menghilang semua. Dan wanita itu bertanya, siapa yang berani melakukannya? Memangnya mereka tidak tahu Han Mi-ho itu orang yang seperti apa? Di tengah mereka saling mengobrol, akhirnya Sangwoo pun telah tiba di basecamp milik para wontai. Melihat kedatangan Sangwoo, mereka berdua pun nampak sangat senang. Dan singkat cerita, ketika Sangwoo beserta para klonnya telah mengenakan mantelnya, Kang Jumo pun menjelaskan lokasi letak tim 1 menghilang, di mana lokasi tempat 1 menghilang jauhnya sekitar 40 km dari pintu masuk menara. Namun, menurut Sangwoo, jika dibilang mereka berpergian selama sebulan penuh, rasanya jarak itu cukup dekat. Rupanya, lokasinya tidak sejauh yang kuduga. Dan Kang Jumo pun menjawab, soal itu, kami tak punya masalah dengan persediaan makanannya, jadi bisa kita lanjutkan secara perlahan. 3 gulungan teleportasi telah disiapkan untuk berjaga-jaga. Menurutku, setiap klonmu harus membawanya, di mana nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 yang akan membawa gulungan teleportasi tersebut. Namun, Sangwoo yang tak mengetahui cara menggunakannya, ia pun lekas menanyakan caranya. Dengan simpel, Kang Jumo menjelaskan, jika lokasinya sudah ditandai di gulungan tersebut, jadi kau tinggal merobeknya saja. Kami telah memberitahu tim 1 untuk memeriksa situasi di luar tempat mereka setiap jam 2 siang. Aku yakin di sana ada jejak pertempuran.
Jadi, kurasa lokasinya bisa terlihat dengan cukup mudah. Terang wanita tersebut. Lalu, Kang Junmo kembali bertanya, apa ada hal lain yang ingin Sangwoo tanyakan lagi? Mendengar pertanyaan tersebut, Sangwoo pun sedikit memikirkannya. Lekas, ia bertanya, untuk makan malam nanti, Anda mau makan apa? Jika saya membawa kembali saudari Anda. Mendengar pertanyaan tersebut, ya tentu saja membuat Kang Junmo sedikit tertegun. Namun, sambil tersenyum, Kang Junmo menjawab, jika ia akan membuat masakan rumah. Dengan hal ini, Sangwoo pun memerintahkan tiap klonnya untuk mengambil pedang, potion, dan lain sebagainya. Setelah persiapan nomor 1 telah selesai, nomor 1 dan klon lainnya pun berangkat. Di depan pintu menara, tanpa rasa takut sama sekali, nomor 1 kini membuka pintu masuk portalnya. Dan di sisi Sangwoo, ia pun juga harus bersiap pergi. Ya, di mana saat ini, skill familiar Sangwoo kini telah diaktifkan. Melihat Sangwoo dan klonnya mulai melaksanakan misi, Kang Junmo pun berdoa semoga Sangwoo dapat menyelesaikan misi dengan sukses. Dimana setelah Kang Junmo berkata hal demikian, kita berpindah di scene utama, di mana saat ini Sangwoo telah terhubung dengan nomor 1. Dan menurut Sangwoo, skillnya telah bekerja dengan sempurna. Walaupun begitu, merasakan sensasi di dalam portal, badai salju yang sangat kuat. Menurutnya, ketahanannya terhadap angin lumayan tinggi. Akan tetapi, tubuhnya masih merasakan kedinginan. Walaupun begitu, ia masih mampu berjalan tanpa menghambat tubuhnya sama sekali. Dan ketika Sangwoo memandang ke depan, menatap luasnya menara Odin ini, melihat klonnya di belakang juga mampu beradaptasi, ia pun cukup senang akan hal ini. Kendati demikian, walaupun dirinya sedang memegang kendali penuh terhadap nomor 1, namun menurutnya ada yang sedikit aneh dengan ini. Oleh karena itu, ia pun lekas melihat detail skill familiarnya, di mana skill familiarnya kini sudah berlevel 17. Tidak hanya berbagi seluruh indera dengan target saja, tetapi pengguna juga dapat mengendalikannya sendiri. Setelah membacanya, ya tentu saja Sangwoo cukup senang akan hal ini. Berpikir ia dapat memerintahkan mereka kemanapun itu. Tapi rasanya tidak senyata ini. Seakan-akan memang dirinya lah yang bergerak. Setelah berkata hal demikian, karena tak ada masalah sedikit pun, Sangwoo pun memutuskan untuk melanjutkan misi pencariannya. Singkatnya, setelah berjalan beberapa meter jauhnya, mereka pun terhambat dengan dinding es yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Sangwoo berpendapat karena ini mereka bilang jika kabur itu sangatlah cukup mustahil. Ya, itu karena sepenuhnya telah terblokir dengan dinding es ini. Tapi memangnya tempat ini diciptakan seperti apa? Coba kulihat monster apa yang muncul di awal menara. Diawali dengan monster Frostbat. Namun, ketika Sangwoo berkata seperti itu, tiba-tiba saja gerombolan monster Frostbat datang menerjangnya. Kendati demikian, dengan santainya, Sangwoo tidak menanggapi itu sama sekali. Itu karena para klonnya kini datang membasmi satu persatu monster tersebut. Dan dijelaskan, monster ini berada di tingkatan E-Class, di mana monster ini akan muncul di awalan menara. Tentu saja mereka selalu bepergian dalam kelompok, dan salah satu ciri mereka itu tidak lain memiliki seorang bos di antara kelompok Frostbat tersebut. Dan bos itu berada di tingkatan D-Class. Melihat bos monster tersebut dengan tatapan yang sangat tajam, Sangwoo pun juga akan memulai aksinya. Di tengah Sangwoo akan menyerangnya, tiba-tiba saja nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 datang membasmi bos monster tersebut. Melihat klonnya dapat dengan mudah membunuh monster itu, ia pun hanya terdiam. Wajahnya memerah menatap klonnya yang masih mencincang bos monster. Singkatnya, setelah mengatasi begitu banyak para monster Frostbat di penelusurannya, akhirnya ia telah menjelajah sejauh 13 km. Menurut Sangwoo, ia sudah seperempat perjalanan. Dilihat dari arahan Kang Junmo tadi, kami akan menghadapi monster yang tak dikenal. Dan tidak jauh dari tempat itu, monster yang menyerupai beruang putih pun muncul. Seketika, monster tersebut datang menyerangnya. Namun, sebelum monster itu mendekat, Sangwoo pun mengaktifkan skill Magic Bullet, di mana skill itu berbentuk peluru angin dan dengan sangat cepat menghantam tubuh monster beruang tersebut. Ya, tentu saja dengan skill itu, monster beruang langsung tumbang dalam sekejap.
Namun, merasakan hawa keberadaan para gerombolan monster beruang, Sango pun memberi perintah kepada klonnya untuk lekas membuat formasi bertahan. Dan hingga pada akhirnya, pertempuran antara monster beruang dan para klon Sango kini dimulai. Kendati demikian, dilihat dari pertempurannya, Sango dan klonnya kini mulai mendominasi peperangan. Dan menurut Sango, situasinya cukup sangat bagus. Jika kami bisa terus seperti ini, kami dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tapi, di tengah Sango berkata seperti itu, tiba-tiba saja tanah yang mereka pijak kini mulai gemetar, sehingga tanah tersebut mulai retak. Melihat tanahnya lekas, Sango dan klonnya pun kini melompat, menghindari tanah tersebut. Entah apa yang akan terjadi, namun kita berpindah di luar portal, tepatnya di base camp Vulcanus. Tampaknya wanita itu cukup khawatir dengan misi ini. Ia pun bertanya kepada Parwontai, apa pria itu akan baik-baik saja. Tim satu guild kita adalah pasukan elit penyerangan, tapi bahkan mereka kesulitan untuk ke tempat itu. Dan walaupun begitu, Parwontai pun meminta wanita tersebut agar tak perlu khawatir tentangnya. Sejujurnya, ketika dirinya merencanakan operasi ini, aku telah merencanakan penyusupan ke tempat lokasi tim satu berada, sehingga ia dapat menghindari monster sebisa mungkin dan menyelamatkan tim satu kita. Kendati demikian, Sango termasuk rank hunter terendah, tapi dia telah memasuki operasi yang masuk dalam kategori operasi di tingkatan kelas C. Namun, bagaimanapun juga, pertumbuhan Hunter Jeong Sango melebihi ekspektasiku. Berpikir dia bisa meningkatkan statusnya hampir 20 dalam 6 bulan. Tentu saja statusnya saat ini sudah termasuk berada pada Hunter tingkatan B. Lebih penting lagi, klonnya juga tumbuh menjadi lebih kuat. Status mereka lebih lemah dari pemilik. Akan tetapi, pergerakan mereka sangat luar biasa. Itu tidak berlebihan, mengatakan mereka memiliki kemampuan hunter di tingkatan rank B. Mendengar penjelasan itu, wanita tersebut berasumsi jika dilihat dari pendapat Anda, rata-rata rank dari tim 1 adalah rank di tingkatan kelas B. Jadi, Anda mengatakan bahwa pria ini setara dengan tim 1, dan Parwontai menjawab, dilihat dari sisi pandanganku, itulah bagaimana aku melihat ini. Jika gudang Yolo Guild tidak diserang, sejujurnya dia akan tumbuh dengan permata yang kita siapkan. Jika seperti itu, dalam kasus ini, di samping es golem disebutkan dalam laporan, tidak ada monster di lantai 1 yang dapat menghentikannya kan? Tanya wanita tersebut. Sambil memandangi Sango, Parwontai pun membalas bahwa ia sudah memperingati dia tentang es golem itu. Jadi, dia akan bisa menghindarinya dan bergerak dengan sangat baik. Walaupun begitu, sepertinya ia akan cukup sulit untuk melewati bajingan besar tersebut. Setelah berkata hal demikian, kini kita kembali di scene utama. Sesuai perkataan Parwontai tadi, di mana saat itu es golem yang sangat besar pun kini muncul dari bawah tanah, sehingga ia sangat terkejut. Matanya terbelalak setelah mengamati monster tersebut. Ia berkata di dalam hati, Sepertinya dia telah mengetahui lokasiku, dan oleh karena itu, mau tak mau, aku harus menghadapinya. Setelah berpikir hal demikian, dengan sangat cepat, Sango menebas tubuh es golem. Walaupun begitu, serangannya tak mampu sedikit pun melukai tubuh dari es golem. Melihat serangannya tak terluka sedikit pun, ya tentu saja Sango kini berkeringat dingin. Dan sentak, es golem kini menggeram sangat kesal. Lekas, golem itu kini menyerangnya. Namun untungnya, dengan cepat, Sango dapat melompat menghindari lengan besar dari es golem. Sango berkata di dalam hati, tidak ada cara untuk melukainya. Jika aku tidak bisa melukainya dengan pedang kutuk ini. Namun, di tengah Sango cukup kesal akan hal itu. Entah kenapa, segerombol monster beruang kini menyerang es golem dengan sangat brutal. Akan tetapi, serangan tersebut tak mampu melukai sedikit pun dari es golem. Karena cukup kesal dengan monster itu, lekas es golem menangkap salah satunya dan langsung memakannya hidup-hidup. Melihat itu, Sango beserta klonnya pun begitu sangat terkejut. Namun merasakan serangan yang sangat cepat, lekas Sango berteriak memerintahkan seluruh klonnya untuk segera menghindar. Efek dari dentuman serangan es golem kini membuat tanah hancur lebur. Banyak dari monster beruang terhempas akibat efek serangannya. Mengamati serangan kuat itu,
Sangwo berkata di dalam hatinya, Parwonte memintanya untuk fokus menyerang inti dari es golem. Sehingga Sangwo pun mencoba mencari letak lokasi inti es golem tersebut. Dan singkatnya, setelah mengamati cukup lebih lama, akhirnya inti golem itu ditemukan. Ya, inti golem tersebut tepat di dada es golem. Lekas, ia pun menyerangnya dengan rentetan Magic Bullet. Namun begitu, serangan rentetan tersebut juga tak dapat berdampak kepadanya. Oleh karena itu, Sangwo pun memutuskan untuk mengambil jarak yang sangat jauh dan memerintahkan seluruh klonnya untuk menyerang es golem dengan serangan dari jauh. Kendati demikian, ketika Sangwo berkata seperti itu, tiba-tiba saja es golem dengan sangat cepat mengambil tubuh nomor 5. Melihat kejadian yang sangat cepat itu, Sangwo pun sangat terkejut. Dengan kesal, ia berkata, Sial, dia telah mengambil nomor 5, yang dimana gulungan teleportasi ada kepadanya. Tapi, tunggu, teleport. Setelah berkata hal demikian, Sangwo pun kini memiliki rencana, di mana saat itu juga dengan sangat cepat, Sangwo berlari mengarah pada tubuh nomor 5, di mana ketika nomor 5 akan dilahap, Sangwo pun kini menambah kecepatannya, dan karena saking cepatnya, ia telah berada tepat di mulut es golem. Sehingga ketika es golem melahapnya, seluruh klon Sangwo yang melihat kejadian itu kini begitu sangat tegang. Namun, di tengah keheningan tersebut, untungnya Sangwo tidak dilahap dan segera melompat menjauh dari es golem itu. Melihat Sangwo masih hidup, es golem pun cukup kesal. Namun di sisi Sangwo, sambil tertawa, ia cukup senang karena rencananya telah berjalan sangat lancar. Sambil berbalik menatap es golem, Sangwo pun bertanya kepada es golem, "Apa kau suka apa yang barusan kamu telan?" Di mana setelah Sangwo bertanya seperti itu, ia pun menunjukkan sebuah sobekan gulungan teleportasi. Ya, tentu saja ketika gulungan teleportasi telah disobek, gulungannya pun kini mulai bereaksi, sehingga sebuah portal teleportasi kini mulai muncul di dada tubuh es golem. Dan karena kemunculan portal tersebut, membuat es golem kini meraung sangat kesakitan. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.